بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kaidah yang ke-41 di dalam kaidah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Qala al-muallif hafizahullah al-qa'idatu al-wahidatu wal arba'un. Kaidah yang ke-41, la taf'alu ibadatan lillah fi makanin yaf'alu fihi jinsaha li ghairillah. Tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat yang di tempat itu diibadahi selain Allah. Tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat yang di tempat itu selain Allah diibadahi juga. Dan ini ibadahnya tergantung, bisa sholat, tidak boleh sholat yang di situ sholat untuk selain Allah. Tidak boleh berzikir kepada Allah yang di tempat itu disebut dizikirkan nama selain Allah. Dan ini ada dua dalil yang dibawakan oleh muallif di sini. Yang pertama surah At-Taubah 108 tentang masjid dirar. Jadi Nabi dilarang oleh Allah untuk sholat di masjid dirar. Dan yang kedua nanti ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas larangan ini. Dan ini ada dua hikmah para jamaah ya. Larangan ini mengandung dua hikmah. Yang pertama, larangan menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin di dalam kebiasaan mereka. Dan yang kedua, larangan ini adalah dalam rangka untuk mencegah keburukan, saddud dzara'i al-mufdiyah ila syirki, yakni menutup pintu keburukan berupa terjatuhnya kepada hal yang syirik atau kepada kesyirikan. Nah, tidak boleh ibadah di tempat yang di situ dilakukan kesyirikan, kekufuran. Nah, mana dalilnya? Yang pertama para jamaah, Allah Ta'ala berfirman di surah Taubah ayat 107. Allah mengatakan la taqum fihi abadan. Janganlah kamu salat, kata Allah kepada nabinya. La taqum fihi abadan. Jangan kamu salat di masjid itu selama-lamanya. Masjid padahal. Namun dibangun masjid itu bukan di atas dasar ketakwaan, keimanan kepada Allah, tapi itu masjid dibuat oleh orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, kafirin untuk merusak, memecah belah kaum muslimin. Allah mengatakan la taqum fihi abadan. Jangan kau salat di dalam masjid itu selamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fi. Karena masjid yang dibangun di atas takwa yang pertama kali dibangun, maka yang lebih berhak untuk engkau salat di situ, kata Allah. Yani maksudnya masjid Quba ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin ala syarti muslimin. Dalam hadis Abu Dawud di dalam kitab sunannya dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim dari Sabit
bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sabit bin Ad-Dhahhak, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan, kita perhatikan hadis ini dan bagaimana segi pendalilan terhadap bab kita dalam kaidah yang kita bahas ini, yaitu tidak boleh beribadah di tempat yang di situ diibadahi selain Allah. Nanti juga termasuk bagaimana hukum sholat di gereja misalnya, bagaimana juga sholat di masjidnya orang Syiah misalnya, bagaimana juga nanti sholat atau ibadah di tempat maksiat misalnya, sholat di diskotik, sholat di pelacuran misalnya. Ini masuk pada bahasan ini. Namun itu bahasan cabang dari bahasan pokok kita tentang masalah kekufuran, kesyirikan. Di tempat itu dilakukan kekufuran, kesyirikan. Taib, nadara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuanah. Seseorang di zaman Rasulullah bernadar. Nadarnya menyembelih seekor unta, namun di sebuah tempat namanya Buanah, ya, dekat dengan Mekah. Buanah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini datang kepada Nabi. Sebelum dia melakukan, dia datang dulu kepada Nabi. Nah, inilah kaidah dalam kita beragama, jemaah. Kaidah dalam kita beramal, yakni sebelum beramal datangi dulu para ulama atau ilmui dulu sebelum kita beramal. Jangan sudah kadung beramal baru cari-cari dalil, baru tanya-tanya. Sebelum beramal tanya dulu kepada ahli ilmu. Dia datangi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia bertanya, inni nadartu an anhara ibilan bibuanah. Wahai Rasulullah, saya bernadar, yakni mau gitu ya, saya mau nadar, mau menunaikan nadar menyembelih seekor unta di Buanah. Maka Nabi balik bertanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha ay fi Buana wasanun min awsanin al-jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu, kata Nabi, ada berhala dari berhala jahiliyah yang disembah di Buanah tersebut? Qalu, para sahabat mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Qal, Nabi tanya lagi, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Atau Buanah itu adalah tempat yang sering atau dijadikan sebagai tempat-tempat perayaan yang suka didatangi pada musim tertentu. Ya, setiap bulan apa atau setiap tahun didatangi. Nah, ini namanya Id. Jadi Id itu jamaah ada Id waktu, ada Id tempat. Yang setiap waktu diperingati itu Id, yakni bizaman. Ada Id itu dengan tempat, yakni setiap seberapa sekali didatangi tempat itu. Itu juga berarti tempat dijadikan sebagai perayaan. Ya, jadi perayaan itu ada pada waktu, ada pada tempat. Biasanya digabungkan waktu dan tempat biasanya. Misalnya kubur wali di mana, di suatu tempat didatangi selalu pada setiap musim dan tahun bulan tertentu. Bisa karena hari kelahirannya disebut haul atau yang semisal, atau di setiap Rajab didatangi kuburan ini misalnya setiap Rajab, atau setiap Sya'ban, atau setiap waktu. Itu namanya menjadikan tempat sebagai perayaan, ya, plus waktu kalau memang ditetapkan waktu yakni tertentu. Nah, ini Nabi tanya, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Apakah di situ suka dijadikan tempat-tempat perayaan didatangi sewaktu-waktu? Mereka mengatakan tidak ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu akhirnya Nabi mengatakan, aufi binadrika. Kalau begitu tunaikan nadarmu. Nah, ini sudah kita bahas masalah nadar. Jadi nadar itu ketika menunaikannya untuk Allah itu namanya atau disebut ibadah. Namun memulai nadar bukanlah ibadah. Makanya hadis-hadis yang melarang nadar maksudnya memulai nadar itu tidak boleh. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadr. Nabi melarang nadar. Wa qala, dan beliau mengatakan, la yustakhraju illa minal bakhil. Dan nadar tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya.
Fa innahu, kata Nabi, la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tunaikan nadarmu, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadar di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau kamu nadar di buana itu tanpa ada tujuan apapun, di situ tidak ada berhala-berhala orang-orang musyrik, tidak jadikan perayaan orang-orang musyrik, maka tidak masalah. Karena seseorang tidak boleh menunaikan nazar dalam maksiat, sementara ini bukan maksiat. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh menunaikan nazar pada yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Jadi nazar itu dalam hal yang harus dianya mampu dan dianya punya. Ya. Jangan nazar, ya Allah kalau sembuh sakit saya akan membangun istana misalnya atau masjid yang megah, padahal dia tidak mampu bangun masjid. Maka ini nazar yang tidak mampu. Atau saya kalau sembuh sakit akan terbang misalnya, ini sesuatu yang tidak mampu dia terbang. Maka kalau sudah kadung nazar, wajib dia untuk membatalkan nazarnya dan bayar kafarat. Dia nazar sesuatu yang tidak mampu, baik tidak mampu karena fisiknya atau tidak mampu karena apa yang untuk dinazarkan, hartanya misalnya atau jiwanya misalnya. Nah, dan larangan ini para jemaah sekalian, ini larangan bukan tujuan tapi larangan wasilah namanya. Jadi larangan di sini adalah larangan wasilah. Bernazar atau beribadah di tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala disekutukan, ya, maka itu larangan yang sifatnya wasilah. Artinya larangan yang tujuannya jangan sampai manusia terjatuh kepada kesyirikan. Seperti larangan wasilah itu seperti begini jemaah. Larangan berdua-duaan dengan perempuan itu larangan wasilah. Bukan larangan pada zatnya. Bukan larangan maqasid tujuannya, bukan, tapi larangan di situ wasilah. Larangan melihat perempuan itu larangan wasilah. Supaya tidak jatuh kepada tujuannya. Apa tujuannya? Zina, berzina, ya. Melihat perempuan terlarang, berduaan dengan perempuan yang bukan mahram terlarang. Ini larangan-larangan wasilah semuanya. Sama hanya solat menghadap kuburan itu larangan wasilah, karena yang dikhawatirkan adalah menyembah kuburan, menyembah ahli kubur. Jadi menyembah Allah namun menghadap kuburan dilarang karena ini sebagai wasilah atau sarana menuju kepada kesyirikan, ya. Taib. Jadi dua kesimpulan di sini. Yang pertama larangan menyerupai orang-orang musyrik, dan yang kedua dalam rangka menutup pintu keburukan. Nah, termasuk pada pembahasan kita para jemaah sekalian adalah bagaimana hukum seperti sholat di al-kanisah atau gereja. Ini pembahasan merupakan pembahasan yang khusus, ya. Kalau tadi sifatnya umum, ini pembahasan khusus, yakni salat kepada Allah namun di gereja, yakni tempat ibadah orang-orang Nasrani. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Khilafnya itu kepada yang mengatakan boleh dan boleh bersyarat. Adapun kalau dalam madhab Hambali, seperti dalam perkataan Imam Ibnu Qudamah, bahwa solat di kanisah, solat di gereja itu tidak masalah. Dan diantaranya para ulama salaf ada yang memberikan keringanan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan wala ba'sa bis salati fil kanisatin nadhifah. Tidak masalah solat di gereja yang bersih. Bersih maksudnya tidak najis, ya. Bersih tempatnya. Rakhasa fiha al-Hasan. Al-Imam Hasan Basri memberi keringanan, kata beliau. Wa Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Wa Sya'bi wal Auza'i wa Sa'id ibn Abdul Aziz. Demikian pula Imam Sya'bi, Imam Al-Auza'i dan Sa'id ibn Abdul Aziz.
Ruwiya aidan an Umar wa Abi Musa, demikian pula diriwayatkan dari sahabat Umar dan sahabat Abu Musa. Mereka memberi keringanan salat di gereja. Wa kariha Ibnu Abbas, adapun Ibnu Abbas memakruhkannya. Wa Malik, demikian pula Al-Imam Malik. Yani memakruhkan, membenci. Maksudnya makruh di sini artinya benci ya. Para salaf dahulu kalau dikatakan wa kariha, mana yang membenci, yani bisa bermakna mengharamkan. Ya, demikian pula Imam Malik. Namun mereka melarangnya atau mengharamkan atau membenci salat di gereja min ajlis suwar, karena sebab ada gambar makhluk bernyawa. Jadi setiap gereja mesti ada gambar makhluk bernyawa. Di zaman dulu, sejak zaman dulu, di zaman Rasulullah ya, sampai zaman sekarang. Dan itu budaya para jamaah, budaya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang sesat menyimpang yang ditiru oleh kaum muslimin umat Islam. Kaum muslimin juga akhirnya membuat, apalagi kalau orang Syiah ya, di masjid mereka ada gambar makhluk bernyawa. Tapi kaum muslimin yang bukan Syiah pun tetap mereka mengagungkan gambar makhluk bernyawa, walaupun bukan di masjid tapi di rumah-rumah mereka. Dipajangnya foto-foto habaib, foto-foto syekh, foto-foto kiai dan semisalnya dalam rangka tentu penghormatan, pengagungan, yang justru dalam Islam dilarang. Ya. Jangankan gambar tokoh yang dikhawatirkan pengagungan berlebihan, hatta gambar sendiri pun, foto sendiri pun tetap dilarang, walaupun nggak ada tujuan pengagungan. Ya. Karena dalam hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan, la tadkhulu al-malaikah, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada apa? Ada gambar makhluk bernyawa. Surah itu gambar makhluk bernyawa para jemaah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu al-malaikatu, atau li'anna al-malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Nah, malaikat tidak masuk rumah yang ada padanya surah. Jadi yang diharamkan hanya gambar makhluk yang bernyawa, manusia kah atau hewan dan semisalnya. Nah, jadi mereka melarang dengan alasan ada surah. Ya. Namun kata Imam Ibnu Qudamah, perhatikan, walana, adapun bagi kami mengatakan boleh solat di gereja walaupun ada gambarnya. Kata Imam Ibnu Qudamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalat fil Ka'bah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalam Ka'bah, wa fiha suwarun, yang di dalam Ka'bah itu masih ada gambarnya yang belum dibuang saat itu. Thumma hiya dakhilatun fi qaulihi alaihi salam, kemudian bolehnya salat di gereja juga karena Nabi pernah bersabda, fa aina ma adrakatus shalah fasalli fa innahu masjidun. Kata ulama yang membolehkan, karena pernah Nabi bersabda, di mana saja kalian dapat waktu salat wahai umat Islam, salatlah di situ karena itu adalah masjid. Nah, katanya dengan dasar ini boleh-boleh saja salat di gereja. Ya. Jadi intinya ada yang memutlakkan boleh walaupun ada gambarnya, ada yang membolehkan dengan syarat gambarnya ditutupi atau gambarnya dicopot. Intinya tidak ada gambar makhluk bernyawa. Ini menunjukkan para jemaah ya, termasuk subhanallah hatta Imam Nawawi menunjukkan bahwa gambar makhluk bernyawa itu bukan masalah ringan dalam Islam. Gitu. Apalagi ini gambar-gambar yang memang apalagi tokoh orang-orang soleh, seperti para habaib, para kiai. Itu kan orang soleh, kata mereka ya, orang soleh kata mereka. Ini bahaya. Ada lagi gambar Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang dijual di kaki lima. Entah benar kapan ada foto merek apa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, di foto mereknya apa, saya ingin tahu itu mereknya. Namun tidak demikian jawabannya. Kita katakan memang gak ada foto zaman itu, gak ada. Itu hanya katanya perkiraan orang bagaimana gambaran beliau ya seperti itulah. Apalagi tidak asli ya kan? Kan hanya hayalan itu. Ya.
hanya hayalan. Oleh karena itu para jamaah wajib waspada, hati-hati dalam masalah urusan gambar ini karena berat sekali. Bukankah kesyirikan yang pertama terjadi di sejarah kehidupan manusia ini adalah kesyirikan dengan sebab pengagungan dengan orang-orang saleh yang lalu dibuatkan gambar dan patungnya, yaitu di zaman siapa? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh disebut awalur rusul. Kenapa Nabi Nuh disebut rasul pertama? Padahal sudah ada Nabi Adam sebelumnya. Dan Nabi Adam juga sebagian ulama menyebutnya rasul beliau. Tapi kenapa Allah menyebut Nuh rasul pertama? Karena kesyirikan di muka bumi terjadi hanya pada zaman Nuh, sehingga Nabi Nuh dianggap sebagai rasul pertama yang kembali mendakwahkan, yakni mengajarkan, memperbarui manusia dari jatuhnya kepada kesyirikan. Jadi antara Adam ke Nuh itu enggak ada kesyirikan di muka bumi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Baina Adam wa Nuh 10 qurun, kulluhum fil Islam." Antara Adam dan Nuh itu 10 abad, semuanya di dalam Islam. Yani enggak ada orang berbuat syirik di situ. Semuanya di atas tauhid semuanya. Ya. Taib. Al-Imam Al-Bukhari membuat suatu bab di dalam kitab sahihnya. Ada suatu judul bab di situ. Babnya itu babus shalah fi al-bi'ah. Bab tentang salat diartikan gereja atau semacam tempat ibadah orang Yahudi. Apa bahasa kita tempat Yahudi apa namanya? Sinagog apa? Bi'ah ya. Adapun Nasara disebut kanisah. Adapun Yahudi disebut al-bi'ah. Nah, dan Umar juga mengatakan inna la nadkhul kanaisakum min ajli at-tamathil allati fiha suwar. Kami tidak mau masuk ke gereja kalian karena gambar-gambar, patung-patung makhluk bernyawa. Demikian pula Ibnu Abbas ya membolehkan salat kecuali yang ada gambar makhluk bernyawa,nya, tidak membolehkan. Ala kulli hal dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hukum salat di tempat seperti itu. Bahkan dibahas khusus oleh para ulama, yakni salatu fi al-bi' wal kanais. Ya. Salat di tempat ibadah Yahudi atau Nasrani. Nah, yakni Syekhul Islam ditanya, halis salah fil bi' wal kanais jaizatun ma wujudi suwar amla? Apakah salat di gereja seperti itu adanya gambar-gambar makhluk bernyawa boleh atau tidak? Nah, wa hal yuqal, dan boleh dikatakan annaha buyutullahi amla? Boleh enggak disebut dia itu rumah Allah? Gereja itu boleh enggak disebut rumah Allah? Al-jawab, Syekhul Islam mengatakan laisat buyutullah. Gereja itu bukan rumah Allah. Wa innama buyutullahi al-masajid. Sesungguhnya yang namanya rumah Allah hanyalah masjid-masjid. Bal hiya buyutun yukfaru fiha billah. Bahkan dia itu yakni tempat ibadah-ibadah tadi, dia rumah yang Allah dikufurkan di dalamnya. Jadi Allah malah dikufuri di dalamnya. Wa in kana qad yudkaru fiha, walaupun terkadang nama Allah disebut-sebut. Ya kan? Orang Yahudi, orang Nasrani nyembah Allah. Walaupun nama Allah disebut-sebut, namun di situ Allah dikufurinya, yakni dengan disekutukannya Allah dengan makhluk. Fal buyutu bimanzilati ahliha, sementara rumah itu rumah itu disebut sesuai dengan yang pemiliknya. Ya. Wa ahluha kuffarun, sementara pemiliknya kan orang-orang kafir. Fahiya buyutu ibadatil kuffar, maka itu layak dikatakan rumah ibadahnya orang kafir. Jadi tidak layak disebut rumah Allah. Adapun as-salatu fiha, adapun hukum salat di gereja atau di al-bi' atau di bi'ah tempat ibadah orang Yahudi, fa fiha salasatu aqwalin lil ulama. Maka ada 3 pendapat ulama. Fi madhhabi Ahmad wa ghairi al-man'u mutlaqan. Di dalam madhab Imam Ahmad dan yang lainnya ada yang
larang secara total mutlak. Nggak peduli ada gambar nggak ada gambar, mutlak. Wa huwa qauli Malikin, dan dia perkataan Imam Malik. Naam. Kemudian ada lagi pendapat diantaranya dari Umar bin Al-Khattab, wa huwa mansus an Ahmad, dan ada nasnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. In kana, ini dan ini yang benar yang dirojikan oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam merojikan, in kana fiha suwarun, kalau di gereja ada gambarnya makhluk bernyawa maksudnya, lam yusalli fiha, maka tidak boleh salat di dalamnya. Li'anna al-malaika la tadkhulu baitan fiha surah, karena malaikat tidak masuk rumah yang ada di dalamnya surah. Artinya karena gambar tersebut diharamkan, sampai-sampai malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya. Wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul al-Ka'bah hatta muhya ma fiha min as-suwar. Kata Syekhul Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk Ka'bah sehingga gambar-gambar itu dibuang. Sementara tadi kata Imam Ibnu Qudamah, Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah yang masih ada gambarnya. Berarti ini pun adalah mahal khilafiyah. Sebagian kata Syekhul Islam justru Nabi tidak mau masuk Ka'bah yang ada gambarnya. Wa kadzalika qala Umar, oleh karena itu Umar mengatakan, inna kunna la nadkhulu kana'isahum was-suwaru fiha, kami tidak mau masuk gereja-gereja kalian selama ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Wa hiya bimanzilatil masjid al-musalla ala al-qabr. Kata Syekhul Islam, orang yang sholat di gereja itu ya seperti masjid tempat orang sholat yang ada kuburannya, disejajarkan seperti itu hukumnya. Wa fi sahihaini annahu dzukira lin nabi, dan di dalam kitab Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya dikatakan kepada Nabi, kanisatun bi ardil Habasyah, sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah. Wa ma fiha minal husni wat tasawir, yang gereja itu sangat indah, dihiasi dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Faqala, maka Nabi mengatakan, ulaika idza mata fihim rajul salih, mereka itulah kalau meninggal orang-orang saleh di tengah-tengah mereka, banau ala qabri masjidan, dibangun di atas kuburnya orang-orang saleh, wasawwaru fi tilkat tasawir, lalu dibuatkan gambar atau patung orang-orang soleh tersebut. Lalu Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Syirarul khalqi, ya, seburuk-buruk makhluk indallah yaumil qiyamah, seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa tadi? Orang yang suka membuat, menggambar orang-orang soleh yang telah mati, ya. Jadi kalau mati orang-orang soleh dibuat gambarnya, termasuk dibuat fotonya. Tidak harus gambar tiga dimensi, tidak harus 300 patung, tidak. Termasuk foto jemaah. Maka tidak boleh menempel, menggantungkan foto orang-orang soleh, ya. Wa amma idza lam yakun fiha suwarun, namun kalau di gereja itu tidak ada gambar, di gereja itu tidak ada gambar makhluk bernyawa, faqad shalla sahabatu, maka para sahabat juga pernah salat fil kanisah, di gereja. Namun tentunya sahabat salat di gereja itu apabila tidak ada gambar makhluk bernyawanya, kecuali kalau memang tidak bisa dan kita waktu salat sudah harus salat di situ misalnya, maka tidak ada jalan lain dengan alasan terpaksa, boleh sholat di situ, ya. Jadi kesimpulannya jemaah berarti boleh sholat di gereja dua sebab. Satu, kalau tidak ada gambar makhluk bernyawanya. Yang kedua, apabila terpaksa tidak ada tidak ada lagi tempat sholat di situ. Nah, dan mohon diperhatikan, tidak bolehnya sholat di gereja ini bukan berarti kalau sholat di situ sholatnya tidak sah. Artinya haram jemaah.
haram salat di gereja la yastalzimu butlaniha, tidak mengharuskan batal salatnya, namun sah salatnya ma'al ism, sah salatnya namun berdosa. Sebagaimana orang salat pakai sarung hasil mencuri, salatnya sah tidak? Salatnya sah namun dosa dia. Salat laki-laki haram pakai cincin emas. Bagaimana hukum orang laki-laki sholat pakai cincin emas? Cincin emas hukumnya haram. Di bawah sholat misalnya tidak menyebabkan sholatnya batal, namun haram dia beribadah dengan melakukan keharaman. Ya. Nah, maka sebagaimana fatwa dari para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa amma salatu sahihah, salatnya sah, lakin yukrahu salatu fi al-mahalli alladhi fihi tasawir, namun makruh salat di tempat yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, illa indal hajah, kecuali kalau memang ada hajat, dan idza lam tayassara ghairahu fala ba'sa, dan kalau memang tidak memungkinkan di tempat lain hanya salat di tempat itu, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, termasuk mungkin ada seorang muslim sholat di rumah yang ada salibnya. Mungkin rumah saudaranya, ya, seorang muslim berkunjung ke saudaranya orang Nasrani. Di rumahnya tentu ada gambar Yesusnya, ada gambar salibnya. Sholat di rumah tersebut tidak masalah. Barangkali dia berhajat, seorang perempuan barangkali, ya kalau kita laki-laki tinggal pergi ke masjid, perempuan misalnya, ya, sholat misalnya di rumah tersebut tidak masalah, karena ada hajat sifatnya, artinya sholatnya sah. Namun afdal untuk dia tidak sholat di tempat seperti itu, kecuali kalau ada hajat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Sholat di dalam gereja boleh apabila hilang gambar-gambar makhluk bernyawa, ya, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Kemudian yang kedua,
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat azakumullah. Ada ulama memang yang membolehkan gambar dan terkait hukum masalah malaikat masuk tidaknya dengan sebab gambar tersebut. Termasuk masalah di sini anjing, ya, memelihara anjing. Malaikat tidak masuk rumah yang ada padanya gambar makhluk bernyawa dan anjing. Nah, ada sebagian ulama mengatakan malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing ini kalau anjingnya anjing yang haram dipelihara, yaitu anjing selain anjing berburu atau anjing untuk menjaga tanaman atau anjing menjaga ternak. Sebagaimana kata Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi mengatakan, wa inna ma la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun aw suratun mimma yahrumu iqtina'uhu minal kilabi waswar. Jadi malaikat tidak masuk rumah itu apabila ada anjing dan gambar, yang anjing gambar itu memang yang haram. Anjing gambar itu yang memang yang haram. Adapun anjing yang tidak haram dipelihara atau gambar yang tidak haram, ini ada gambar yang boleh, maka malaikat di sini tetap masuk, yakni tidak menjadi tidak masuk. Contoh para jamaah, ya, kalau anjing jelas dalilnya mansus bahwa ada anjing yang halal dipelihara, sehingga di sini beda hukum malaikat masuk tidaknya kepada anjing yang beda hukumnya, dan ini jelas mansus. Sepakatnya nih bahwa memelihara anjing untuk berburu, untuk jaga ternak, untuk jaga tanaman ini boleh. Namun kalau gambar ada, apakah ada gambar yang boleh dari gambar makhluk bernyawa? Ada yang boleh, yaitu apabila gambar makhluk bernyawa tersebut tidak dipajang tapi dijadikan sebagai bantal atau sebagai alas diinjak untuk dihinakan, baru boleh. Seperti misalnya di keset-keset ada gambar makhluk bernyawa, maka dibolehkan. Misalnya ada foto antum tapi di keset, boleh. Atau tokoh-tokoh siapapun tapi jadi bantal untuk diinjak, diduduki, baru boleh. Mana dalilnya? Aisyah ketika ada gambar makhluk bernyawa dijadikan sebagai pajangan di tirainya beliau, oleh Aisyah digunting lalu dibuatkan wisadah. Wisadah itu bantal tempat duduknya Rasul. Berarti boleh gambar makhluk bernyawa kalau untuk diduduki, untuk diinjak atau untuk dihinakan, termasuk di sendal itu baru boleh. Sendal atasnya ada gambar makhluknya, tokoh misalnya ada sendal di situ diinjak, baru boleh. Lah kalau ada gambar makhluk seperti ini malaikat masuk tidak? Maka sebagian ulama seperti Imam Al-Khattabi termasuk Syekh Albani sesuai dengan pendapat Al-Imam Al-Khattabi mengatakan kalau gambar seperti itu malaikat tetap masuk. Artinya tidak menjadi tidak masuk karena gambar tersebut dibolehkan. Ya. Namun kalau dipajang itu yang malaikat tidak masuk. Gimana ya? Adapun kalau anjing jelas, anjing dirinci ada yang boleh, yang tidak boleh. Nah, namun jemaah, pendapat yang kuat demi kehati-hatian, semua jenis anjing, semua jenis gambar tetap berpendapat malaikat tidak masuk rumah tersebut. Dan malaikat tidak masuk rumah itu mananya berarti ini hukuman jemaah. Mana dalilnya ini yang mengatakan umum dia mau anjing yang dipelihara atau anjing yang haram dipelihara? Dalilnya adalah ketika Jibril tidak mau masuk rumah Nabi karena di kolong ranjangnya Nabi, sarirnya Nabi itu ada anjing kecil, anak anjing, padahal ada anjing kecil. Nah, kata para ulama yang mengatakan malaikat tetap tidak masuk semua bentuk anjing, ya, sebagai bentuk hukuman, buktinya Nabi Muhammad SAW kan tidak memelihara anjing. Hanya saja itu ada udzur sehingga Nabi tidak tahu ada anjing, namun Jibril tetap tidak mau masuk. Maka kesimpulannya anjing bentuk apapun, mau anjing yang boleh dipelihara seperti anjing berburu dan yang semisal, atau anjing yang haram dipelihara seperti anjing untuk hiburan atau untuk main-main saja, maka tetap malaikat tidak masuk. Namun jamaah sekalian, kalaupun ulama yang membolehkan memelihara atau membolehkan
gambar makhluk bernyawa membolehkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk untuk diduduki, untuk diinjak. Adapun ditempel berarti ijma ulama. Enggak ada ulama yang membolehkan. Ya. Ada perkataan Syekh Al-Albani yang saya sampaikan nanti di sini perlu. Beliau mengatakan tahrimu iqtina'il qalbi li'annahu aidan sababun yamna'u min dukhulil malaikah. Haram memelihara anjing karena sebab dengan memelihara anjing malaikat tidak masuk rumah. Lalu wahal yamna' law kana kalba masyiyah aw said. Perhatikan kata Syekh Al-Albani. Lalu apakah malaikat tidak masuk rumah juga apabila anjingnya anjing untuk berburu atau anjing untuk jaga ternak atau jaga tanaman? Perhatikan adz-dzahir kata Syekh Al-Albani, nampaknya dari hadis la. Kalau anjing yang halal dipelihara, malaikat tetap aja masuk. Ya. Li'annahu yubahu attina'uhu, karena anjing-anjing itu boleh dipelihara. Kalau hal yang boleh kenapa harus dihukum juga gitu malaikat tidak masuk? Dan perjam maksud malaikat tidak masuk rumah itu apa maksudnya? Yani kita rumah itu kalau tidak dimasuki malaikat itu rumah kita rumah yang tidak berkah, rumah yang diisi setan, naudzubillah. Jadi ini sebagai hukuman kalau orang Islam rumahnya nggak diisi oleh malaikat. Jadi malaikat itu jangan diusir di rumah itu, harus bagaimana malaikat betah di rumah. Nah, wa yu'ayyiduhu anna suwar idza kanat mubahan la tamna aidan min dukhulil malaikah. Dan dikuatkan juga kata Syekh Albani kalau gambar yang memang boleh